Ibu. Shalom, shalom. Daniel sudah datang kok, Nak? Iya, tidak datang Ibu. Oke. Oke, selamat beribadah. Mari kita naikkan pujian penyembahan. Saya serahkan kepada Joshua, pimpin kita, ya. Baik, salam untuk kita semua. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita memuji nama Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kuasa, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan,
kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami bersyukur padamu Tuhan, beribadah Kau Allah yang besar. Kami bersyukur, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Kau tak pernah gagal,
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau telah melindungi kami sampai detik ini Tuhan. Itu semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa berkati, agar firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah otomatis kok. Mana? Mau share screen. Oke. Sip. Biar aja. Baik. Salam. Suaranya jelas? Jelas, Jelas, Ibu. Baik. Terima kasih ya, Joshua. Saat ini saya akan coba untuk sharing tentang health, tentang kesehatan, ya. Jadi hebat ini yang menyusun. Saya ambil bahannya itu dari temanya ini dari Kingsword. Jadi tim Kingsword itu harus kita akui hebat ya, mampu menyesuaikan. Mereka tahu bahwa tema ini tepat untuk bulan ini, gitu. Jadi di sini saya nanti akan bercerita atau sharing tentang kesehatan ya, kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, dan juga kesehatan roh. Nah, ini ada beberapa stiker, salah satunya ini. Jadi sering kita lihat di beberapa saat ini karena masa pandemi ya. Jadi kita sering melihat bahwa ada beberapa stiker yang menyajikan tentang ini. New normal, menuju adaptasi kebiasaan baru. Jadi sejak tahun 2020 itu kita diajari bagaimana hidup yang bersih sebenarnya. Sebelumnya, sebelum ada COVID ini, sebelum ada pandemi, kita sering-sering kalau makan, apalagi kalau di luar, tidak perlu cuci tangan. Masuk ke dalam rumah atau masuk ke satu tempat, misalnya mall, apalagi mall ya, itu tidak perlu cuci tangan. Sekarang harus cuci tangan, itu pun harus dengan air yang mengalir. Terus kemana-mana kita harus menggunakan masker. Terus kita juga sekarang kemana-mana harus bawa hand sanitizer. Kalau tidak bawa hand sanitizer, bawa tisu basah. Itu pasti ada di dalam tas kita. Terus juga ada iklan atau saran di mana-mana harus makan makanan yang bergizi seimbang supaya memiliki imun yang kuat. Kemudian harus rajin berolahraga. Kalian coba perhatikan sekarang, sejak masa pandemi seperti ini, kita dengan mudah melihat orang-orang di jalan itu banyak yang bersepeda. Ya, penjualan sepeda pasti sangat-sangat meningkat. Ya, termasuk sepatu olahraga pasti meningkat. Terus di belakang Transmart, coba perhatikan. Setiap sore itu pasti ada orang lari. Atau pagi. Ya, biasanya yang WFH menyempatkan waktu untuk berolahraga. Atau di Tamnos. Nah, itu lebih sering kita temui sekarang orang yang menjadi rajin berolahraga semenjak masa pandemi. Kemudian sekarang, kalau dulu kita bertemu dengan teman dekat kita atau orang yang kita kenal, pasti kita salaman. Atau kita cium sabu, cium hidung. Nah, sekarang tidak boleh. Ya, sekarang tidak boleh. Semuanya itu tidak boleh. Karena katanya kalau sampai jabatan tangan, apalagi sampai cium hidung, itu nanti virusnya bisa menempel ke kita. Kita bisa kena COVID. Kemudian sekarang lagi tren ini, pembayaran dengan uang elektronik. Jadi di mana-mana kita tinggal ini HP-nya tinggal di-scan barcode-nya apa, terus nanti terbayar secara elektronik. Tidak sangat-sangat dianjurkan untuk menggunakan aplikasi tertentu sehingga mengurangi pembayaran secara tunai. Karena
dengan alasan penyebaran COVID itu salah satunya adalah melalui uang, ya. Kemudian saat kita bepergian kemana-mana, kita masuk ke dalam rumah, kita harus segera mandi. Pakaian yang kita gunakan di luar harus segera kita ganti. Karena katanya COVID ini bisa menempel di pakaian yang kita gunakan. Nah, ini kita sekarang menjadi sangat familiar ya dengan bahasa di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Terus harus menggunakan masker, kemana-mana harus menggunakan masker. Bahkan ada satu teman saya, dia kebetulan orang kesehatan, dia ngomong begini, sebenarnya penyebaran COVID itu bukan di rumah sakit. Sebagian besar orang-orang yang masuk rumah sakit itu karena mereka tertular oleh COVID ini karena di luar. Misalnya mereka menerima ada keluarga atau siapa yang datang ke rumah tanpa sebelum masuk rumah misalnya harus cuci tangan dulu, itu dilanggar, atau pakai hand sanitizer, itu dilanggar. Tidak pakai masker, seperti itu. Jadi penyebarannya itu di luar dari rumah sakit, karena rumah sakit itu dia protokol kesehatannya kan sangat-sangat ketat ya. Bahkan coba perhatikan sekarang, rata-rata itu yang mereka yang kerja di rumah sakit itu kalau mereka keluar, maskernya biasanya sampai double ya. Ada beberapa teman saya itu sampai menggunakan masker yang double seperti itu, ya. Kemudian ada himbauan juga, kalau keluar rumah itu kalau benar-benar perlu, itu pun kita harus jaga jarak minimal 1 meter. Ya, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian harus makan makanan yang bergizi. Nah, ini satu ini lagi. Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Ini sudah sering sekali kita lihat stiker himbauan buang sampah pada tempatnya seperti ini. Nah, ini ya. Dengan berolahraga kesehatan kita dapat terjaga. Kemudian kita menjadi lebih produktif. Kemudian kita harus menjaga lingkungan itu agar tetap bersih. Dengan cara seperti itu, maka kita dapat mengurangi biaya berobat. Nah, di sini mujizat yang dikerjakan oleh Yesus itu juga banyak berbicara ya tentang kesembuhan dan kesehatan. Jadi sangat tepat jika kita membahas tentang kesehatan. Di sini saya akan cerita atau sharing tentang kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Mengapa harus tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Nah, kebutuhan itu ada 2. Kebutuhan manusia ya. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik seseorang terhadap barang dan jasa. Contohnya kita membutuhkan makan supaya jasmani kita tetap kuat, tetap sehat. Makan makanan yang bergizi. Kemudian kita juga butuh kebutuhan jasmani itu, kita butuh untuk berolahraga supaya kita memiliki fisik yang kuat, ya. Kemudian kita juga butuh jasmani kita itu butuh untuk beristirahat. Nah, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang bersifat rohani. Kebutuhan rohani ini dia berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya adalah beribadah menurut agama, sosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Jadi bersosialisasi atau berteman, rekreasi, dan hiburan itu termasuk kebutuhan rohani seseorang. Nah, ini beberapa stiker juga kita bisa temui bahwa sehat jasmani dan rohani serta ekonomi di masa pandemi ini cukup dengan lakukan hobi. Nah, makanya banyak yang sekarang kita lihat di mana-mana seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang yang senang bersepeda, mereka akan masuk klub sepeda.
kemudian klub bikers, ada juga yang ikut klub runner, para pelari ya, untuk bisa jogging bersama-sama. Nah, stiker yang di atas ini healthy lifestyle, jadi gaya hidup sehat. Sekarang dampak positif dari salah satu dampak positif dari adanya pandemi ini adalah kita bisa dengan mudah ya. Oke, dampak positif dari adanya pandemi ini adalah kita menjadi rajin berolahraga, ya. Kita lebih menghargai, bisa lebih menghargai tubuh kita, bisa lebih menghargai hidup kita, sehingga bisa dengan mengisinya itu dengan hal-hal yang positif. Kita bisa lebih mengerti tentang makan makanan yang bergizi itu seperti apa. Ya, sebelumnya ya mungkin kita tidak terlalu perhatikan itu, tapi semenjak masa pandemi seperti ini, kita menjadi lebih menghargai dengan yang namanya gizi seimbang itu yang seperti apa, hidup sehat itu seperti apa, olahraga begitu pentingnya olahraga itu untuk kekuatan fisik kita, ya. Nah ini kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Allah peduli terhadap kesehatan anak-anaknya. Sesungguhnya, coba ini ya di Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dari sini sangat jelas ya, terlihat bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan peduli terhadap kesehatan anak-anaknya. Ya. Nah, ini kesehatan fisik atau kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat, tanda-tanda atau gejala seseorang yang memiliki tubuh yang sehat, dia tidak memiliki gangguan pernafasan, tidak memiliki gangguan kesehatan. Kemudian mudah berkonsentrasi, tidak memiliki gangguan tidur. Dan yang ketiga adalah, ini hanya beberapa ya, dari sekian banyak saya hanya cantumkan beberapa ini. Terus yang kelima ini memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas seharian. Nah, ini adalah beberapa ayat Alkitab, ayat firman Tuhan yang menyebutkan tentang kesehatan fisik. Yang pertama, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 juga menyebutkan bahwa, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 29 disebutkan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Nah, dari ayat ini terlihat bahwa Tuhan itu sangat-sangat peduli dengan kesehatan kita. Sampai makanan pun, jenis makanan yang harus kita konsumsi untuk kesehatan tubuh kita, kesehatan fisik kita, itu diatur oleh Tuhan. Ya, diatur oleh Tuhan. Di sini Tuhan sebutkan loh, ini dalam Kejadian 1 ayat 29. Bagian Alkitab yang awal dari seluruh bagian Alkitab ya, Kejadian loh. Disebutkan bahwa tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Nah, ini kesehatan mental, kesehatan jiwa. Ya, kalian pasti pernah mendengar bahasa ya yang menyebutkan mens sano in corpore sano. Ya,
yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi sangat berpengaruh. Tubuh yang sehat itu pasti memiliki jiwa yang kuat. Ya, maksudnya adalah jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat. Kondisi atau gangguan mental seperti stres atau depresi dapat mengganggu kesehatan seseorang. Ya, sehingga kita harus terus berpikir positif dan mengelola kondisi mental agar tidak mengalami stres yang mengganggu kesehatan. Nah, ini ada beberapa tanda-tanda jiwa yang sehat. Yang pertama, ada ucapan syukur. Seseorang yang memiliki jiwa yang sehat itu sangat-sangat mudah untuk mengucap syukur. Walaupun sedang mengalami persoalan atau permasalahan, bisa mengucap syukur. Ya. Kemudian pembawaan diri dan motivasi hidupnya itu baik. Ya. Apapun situasi kondisi di sekelilingnya, dia tidak akan pernah terpengaruh oleh itu. Dia mampu untuk membawa diri dan motivasi hidupnya itu tetap positif, tetap baik. Dia bisa membawa aura di sekelilingnya, bisa mempengaruhi keadaan di sekelilingnya. Seseorang yang memiliki jiwa yang sehat seperti ini. Nah, kemudian mampu berpikir positif. Ya, seorang yang memiliki jiwa yang sehat dia mampu untuk berpikir positif. Walaupun keadaan di sekelilingnya mungkin kurang menguntungkan, dia bisa berpikir positif atas segala situasi, kondisi, lingkungan yang ada di sekelilingnya itu. Kemudian dapat menerima diri apa adanya. Nah, ini beberapa ayat firman Tuhan tentang kesehatan jiwa ya, kesehatan mental. Yang pertama di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalian mungkin masih ingat dulu saya pernah sharing firman tentang hati. Jadi dalam hati manusia itu ada berbagai macam hewan. Ya, dalam hati manusia ada ular, ada harimau, ada apa lagi? Penyu. Terus ada apa lagi? Ada babi. Macam-macam ya. Kalau kalian masih ingat itu pelajaran tentang hati itu. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 disebutkan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ayat firman Tuhan itu juga memberikan satu semacam solusi ya, semacam nasihat kepada kita agar supaya bagaimana caranya kita tetap memiliki kesehatan mental atau bagaimana caranya kita tetap memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Contohnya seperti ini. Harus bisa mengucap syukur. Orang yang memiliki atau mudah untuk mengucap syukur, itu pasti memiliki damai sejahtera Allah di dalam hidupnya. Ya. Kalau seseorang sudah bisa memiliki damai sejahtera Allah, maka hati dan pikirannya itu pun bisa dia kendalikan dengan baik. Ya. Gitu. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nih, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan. Kita tidak perlu, misalnya mungkin ada di sekeliling kita orang-orang yang kita lihat kok dia berpikiran negatif. Kita tidak perlu mendekati orang-orang yang berpikiran negatif karena pikiran negatif ini mampu meracuni pikiran kita yang mampu menyebabkan stres sehingga berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, perhatikan itu. Ya. Perkataan yang negatif mampu mempengaruhi atau mampu berdampak buruk terhadap kesehatan. Sebaliknya, perkataan yang positif, perkataan yang menyenangkan,
seperti sarang madu manis bagi hati, itu merupakan obat bagi tulang-tulang. Ya. Seseorang yang memiliki jiwa yang sehat akan terlihat dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Seseorang yang jiwanya sehat, pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang membangun, meneduhkan, bukan kata-kata yang pedas atau ya legit. Ya, oke. Nah, ini stiker juga saya ambil dari internet. Memulihkan sukacita. Disebutkan di sini. Cara untuk memulihkan sukacita itu tinggal di dalam Tuhan. Ada ayat yang menyebutkan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Yang kedua, memperkuat iman percaya. Nah, seseorang yang bersukacita itu pasti mampu memiliki iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus. Dan yang keempat, tetaplah mengucap syukur. Nah, ini mengucap syukur ya, diulang-ulang sampai berapa kali di sini. Nah, dalam Filipi 4 ayat 4 disebutkan di situ, bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau kalian tadi mengikuti ibadah online, situ Pak Nyoman juga menyampaikan tentang firman seperti ini, tentang bersukacita ya, Filipi 4 ayat 4. Pak Nyoman sudah menjelaskan di situ bahwa sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan lingkungan. Karena sukacita itu berasal dari dalam, dia bukan berasal dari luar. Ya, sukacita itu berasal dari Tuhan. Makanya dia berasal dari dalam kita, dari dalam diri kita. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi atau kondisi atau lingkungan yang ada di luar. Sebaliknya, seseorang yang bersukacita itu mampu mempengaruhi keadaan atau lingkungan yang ada di sekelilingnya dia. Ya. Nah, ini dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10. Ya, bersukacita dan bersyukur. Ini ditambahkan lagi, bersukacita dan bersyukur. Nah, yang ketiga adalah kesehatan roh. Ini Gerson mungkin sinyalnya agak itu ya terganggu ya, jadi main keluar masuk. Oke, tidak apa-apa. Oke, yang berikutnya adalah kesehatan roh. Nah, kesehatan roh maksudnya di sini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Roh yang sehat akan mempengaruhi sikap, karakter, dan pola pikir seseorang. Ya. Kesehatan roh juga adalah kesehatan iman. Jadi, yang berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan jiwa seseorang. Jadi kalau kita perhatikan dengan baik, antara kalau kita ingin memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, maka kita harus memperhatikan roh kita terlebih dahulu. Mengapa? Karena roh itulah yang mempengaruhi kesehatan tubuh dan jiwa seseorang. Oke. Nah, di sini beberapa tanda-tanda roh yang seseorang yang memiliki roh yang sehat. Yang pertama, memiliki waktu untuk berdoa dan baca Alkitab, atau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi roh ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa? Karena roh itu pemberian Tuhan. Ya, roh itu pemberian Tuhan. Makanya kita harus bisa memelihara roh kita. Roh yang sehat itu bagaimana caranya pelihara dia supaya tetap sehat? Ya harus berdoa, baca Alkitab. Ini harus dilakukan secara terus-menerus setiap saat. Ya. Syukur-syukur kalau kalian bisa memiliki waktu saat teduh. Saat teduh itu secara pribadi ya. Saat teduh kalian baca firman, kemudian merenungkan pesannya ini apa, setiap hari seperti itu. Pesan untuk diri pribadi itu seperti apa. Terus atau bisa juga membaca firman atau berdoa bersama-sama dengan keluarga
itu juga bisa. Itu memelihara hubungan dengan Tuhan. Ya, itu makanan bagi roh kita untuk memelihara supaya kita tetap memiliki roh sehat. Ya, kemudian senang menikmati pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, perhatikan ini. Sekarang karena masa pandemi seperti ini, kita sering bertemu di udara. Kita sering melalui Zoom, misalnya kayak Komsel gathering setiap hari Jumat jam 7:30. Usahakan kalian anak-anak Roket bisa ikut itu. Minimal kalian duduk dengar dan ikut di situ. Ya, dari situ nanti kalian bisa belajar banyak hal. Permasalahan mengerti, ikuti saja. Pasti akan dibuat Tuhan mengerti. Ya, kemudian juga seperti sekarang ini kita ibadah Roket secara online. Diikuti. Ya. Kemudian bersukacita, selalu bersukacita. Oke, ini beberapa ayat firman Tuhan tentang kesehatan roh ya. Contoh di Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perhatikan ini. Tuhan itu sangat peduli terhadap kesehatan dan kesembuhan seseorang, terhadap kesehatan kesembuhan anak-anaknya. Di sini Tuhan jelas menyebutkan dalam Keluaran 23-25 ya. Tuhan akan memberkati roti makanan dan air minuman, bahkan segala sakit penyakit pun akan Tuhan jauhkan dari tengah-tengah kita jika kita memiliki waktu secara khusus untuk beribadah kepada Tuhan, waktu secara khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Terus yang kedua, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Anggur di sini bisa berbicara tentang godaan sekarang itu misalnya game ya. Game itu termasuk anggur. Ya. Sebenarnya di masa pandemi seperti sekarang, kita harus pandai-pandai, harus cerdas bagaimana kita menjaga diri kita. Kalian harus bisa kendalikan game. Caranya saat lagi seru-serunya, kalian bisa berhenti. Artinya kalian bisa mengendalikan. Ya, kalian tidak dikuasai oleh game, tidak dikuasai oleh internet, tidak dikuasai oleh YouTube atau tontonan apapun. Ya, saat mau berhenti. Gitu. Ya, main game itu tidak apa-apa, itu baik. Tetapi jangan sampai dari pagi sampai ya, harus bisa mengendalikan, atur waktunya dengan baik. Ya, game itu termasuk anggur yang menimbulkan hawa nafsu, salah satu contohnya ya. Terus Yesaya 38 ayat 16. Dan 38 ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ya, ini adalah produk-produk dari sukacita ini. Ya, kenapa saya katakan produk dari sukacita? Karena sukacita itu Tuhan yang berikan. Sukacita itu Tuhan yang punya dan Dia berikan kepada orang yang kepadanya. Ya, jadi produk sukacita ini. Ya, saya boleh katakan seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi kesimpulan dari sebenarnya bukan kesimpulan, kita bisa katakan bahwa hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berdoa, maka jiwa akan mendapat ide dan kreativitas. Roh akan memberi hikmat dan wahyu.
Dalam Keluaran 15 ayat 26 disebutkan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu penyebab timbulnya penyakit yaitu bahwa seringkali kita tidak menaruh perhatian pada instruksi yang Tuhan berikan mengenai hidup sehat. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa hukum makanan pada Perjanjian Lama adalah sebuah simbol belaka kesucian dan tidak memiliki hubungan yang sebenarnya dengan kesehatan. Ya, ini bisa kita dengar beberapa orang atau berpendapat bahwa itu Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kalau kita perhatikan, dia banyak mengatur tentang makanan yang boleh dimakan, makanan yang tidak boleh dimakan, hewan yang haram, hewan yang tidak haram, semuanya itu ada di situ. Ya. Kenyataannya sekarang ini telah banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa benar hukum-hukum mengenai makanan yang diatur Tuhan bagi kesehatan fisik umat yang telah dipilihnya adalah terbukti erat kaitannya dengan kesehatan dan bukanlah sebuah perayaan ritual belaka. Ya. Tuh. Nah, ini sebenarnya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, terus bagaimana belajar untuk memiliki waktu yang berkualitas itu seperti apa, terus bagaimana kita harus bisa mengendalikan diri, menguasai diri, ya, mendisiplinkan diri, itu hal yang positif, hal yang sangat positif dari adanya pandemi ini. Nah, Imamat 3 ayat 17 mengatakan bahwa inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Terus di Imamat 7 ayat 23 dan 27, kemudian Imamat 17 ayat 10 dan Kejadian 9 ayat 4, di situ juga disebutkan. Ya, beberapa ayat ini menyebutkan tentang lemak dan darah. Jadi saat ini ilmu kedokteran itu sudah membuktikan ya, bahwa memakan lemak yang jenuh dapat menyebabkan beberapa penyakit jantung dan kanker. Memakan darah adalah tidak sehat karena darah itu mengandung penyakit, mengandung bakteri. Ya, kemarin itu saya sempat nonton di BBC Earth. Jadi acara survival di alam. Jadi salah satu pemerannya di situ Ed Stafford, dia karena selama 3 hari tidak mendapatkan makanan yang cukup, tubuhnya itu kemudian dia mencoba untuk, karena dia mencoba untuk survival itu di Afrika, daerah Afrika. Jadi pas dia lagi berusaha untuk mencari makanan, dia mendapatkan kura-kura. Nah, wah dia senang sekali dapat kura-kura, kemudian kura-kura itu dimatikan sama dia, kemudian darahnya itu langsung dimakan, diminum. Ya, di situ dia bilang, wah saya segar, saya kuat. Sebenarnya itu tidak boleh. Ya, karena darah itu, apalagi darah segar itu mengandung bakteri, virus, segala macam penyakit di situ. Ya. Kemudian toksin-toksin yang beredar bersirkulasi dalam darah yang masuk ke dalam tubuh binatang. Jadi ada racun-racun ya, racun-racun yang ada di dalam tubuh binatang.
Coba kalian ingat kalau kita sakit, dokter itu pasti menganjurkan kita untuk periksa darah di laboratorium, ya, untuk mengetahui jenis kuman atau mikroorganisme apa yang terkandung di dalam darah, sehingga dapat mendiagnosa penyakit. Ya, contoh kayak sekarang ini kalau orang untuk kita apakah kita terkena COVID atau tidak, salah satunya itu periksa darah, ya, atau penyakit apapun. Untuk misalnya kayak sekarang musim demam berdarah, pasti untuk mengetahui kita terjangkit demam berdarah atau tidak, kita harus periksa darah, ya, untuk mendiagnosa. Jadi darah itu tidak boleh dimakan karena di situ banyak mengandung toksin, banyak mengandung bakteri, virus. Jika manusia makan darah binatang, mereka akan tercemar oleh infeksi dan racun-racun yang ada di dalam tubuh binatang tersebut. Oke. Nah, ini saja yang saya ingin bagikan kepada kita semua ya. Singkat saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Haryani. Bisa diberhentikan share screen-nya, Bu. Oke. Kalian semua diberkati ya. Joshua Jami tadi terlambat masuk ya. Kita semua habis tadi baru masuk. Oke, ada pertanyaan? Hari ini kita libur dulu pelajaran bahasa Inggris. Mulai nanti bulan Maret kita mulai ya English lesson-nya. Jadi kira-kira bagaimana kalau kita misalnya selingan ada kelas bukan cuman kita belajar firman tapi juga kan ini kelas bahasa Inggris ya, tapi juga kelas misalnya untuk how to be a presenter. Nanti kita minta Kakak Joy bisa mengajarkan karena dia juga MC, dia sekolah komunikasi. Nanti Ibu akan ngomong dulu sama Kak Joy supaya Kak Joy yang mengampu ini misalnya 1 bulan sekali. Nanti saya juga bicarakan sama Pak Iwan, misalnya 1 bulan sekali itu bukan cuma khotbah tapi ada presenter, pelatihan presenter ya. Bagaimana pendapat kalian, setuju kok Sonde? Mendapatkan nilai yang terbaik Bapak. Tumbuhkanlah mereka menjadi pribadi yang sungguh takut akan Tuhan, pribadi yang sungguh mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Keluar masuk mereka berada dalam penjagaan-Mu yang sempurna Bapak. Mereka adalah menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh hidup takut akan Tuhan di masanya yang akan datang nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, ajaib, dan luar biasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa ya. Jangan lupa ingatin Papa Mama hari Jumat, Komsel ya, Yohana. Ya Ibu. Jumat malam, nanti linknya kita bagiin ya. Tuhan Ya Ibu. berkati, Wita, Noel, Yohana, Shalom Ibu. Joshua, Marajami, Wadu, Bu Haryani, thank you so much. Kakak Joshua, thank you. Kresno, halo. Halo Gerson, Tuhan berkati. Sharon, Tuhan berkati ya. Oke, sampai jumpa. Ibu tutup ya Zoom meetingnya. Shalom, shalom. Shalom Ibu. Shalom Ibu.